Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin al-muhtajin wattabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wal muhibbin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang makna kesabaran daripada ujian manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti caranya bersabar orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Allah taala menjelaskan, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari dan senja hari atau sore hari, dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kedua matamu berpaling daripada mereka hanya karena mengharapkan perhiasan atau kenikmatan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, atau orang-orang yang ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas-batas yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala membalas kesabaran dengan balasan yang berlipat ganda. Ketika Allah membahas tentang pahala-pahala antara 10, 100, 700 sampai beberapa kali lipat. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang orang-orang sabar, Allah menyebutkan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah taala membalas kebaikan pahala bagi orang-orang yang sabar dengan pahala yang tanpa terhitung atau tanpa dihisab. Ada satu kisah yang bisa menjadikan kita pelajaran untuk lebih sabar menghadapi ujian atau menghadapi orang-orang yang kurang baik kepada kita, atau ujian menghadapi hal yang tidak terduga yang menyakitkan, menyedihkan, menyempitkan dada kita dan pikiran kita. Kisah ini berasal daripada cucu buyutnya baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau adalah putra daripada Al-Imam Husain ibnu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah cucu buyutnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ali Zainal Abidin sebagaimana namanya, Ali seorang yang sangat mulia luhur, Zainal Abidin, yaitu perhiasan orang-orang ahli ibadah. Beliau bisa kita jadikan contoh panutan karena ibadah zahir, ibadah batin, ibadah fisik, ibadah hati, ibadah lisan, dan semua ibadahnya beliau lakukan dengan sangat baik dan sangat penuh dengan kehati-hatian. Kita contoh salah satu kesabaran beliau. Satu saat di tempat beliau tinggal, di mana beliau tinggal dengan keluarganya, ada salah seorang pendatang baru yang menempati kota tersebut yang belum banyak mengenal tentang seluk-beluk kota tersebut. Satu saat pendatang baru itu, dia pagi-pagi keluar rumah berpamitan kepada istrinya dengan seraya membawa uang 2000 dirham, yang mana nantinya uang itu akan dia gunakan untuk keperluan dia sehari-hari. Lalu sebelum dia ini pergi untuk membelanjakan uangnya, dia menuju masjid. Dia melakukan sholat duha, melakukan sholat sunnah yang lain, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia melakukan itu, di situ bersama dengan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ternyata berduaan saja itu orang. Setelah melakukan amaliyah ibadah, sholat dan seterusnya, laki-laki ini keluar daripada masjid. Setelah di luar masjid, dia bingung ketika akan mengeluarkan atau menggunakan uangnya, ternyata uangnya tidak ada. Dan di dalam pikiran dia mungkin uang itu ada di masjid. Maka datanglah dia di masjid dan dia mendapati laki-laki yang tadi sholat bersama dia ini masih sholat. Lalu ketika sedang sholat, laki-laki ini dengan marah memaki-maki, "Wahai laki-laki, di sini ini tidak ada laki-laki yang lain kecuali aku dan kamu. Dan kamulah yang pasti mengambil uang saya." Al-Imam dengan tenangnya beliau melakukan sholat sampai selesai salam. Kemudian Al-Imam menasihati, "Ada apa saudaraku? Kamu yang mengambil uangku, kembalikan cepat uangku." "Berapa uang kamu?" 2000 dirham.
Baiklah saudaraku, ayo ke rumahku. Dengan santun Al-Imam Ali Zainal Abidin menuntun laki-laki ini, mengajak ke rumahnya. Cepat mana uangnya, dengan memaki-maki menghardik Al-Imam dengan tenang dan dengan senyum. Lalu beliau menyuruh keluarganya untuk mengambil uang 2000 dirham tersebut, lalu diberikan kepada laki-laki ini, uang kamu saudaraku. Duduklah, pergilah, laksanakan hajatmu. Kemudian laki-laki tersebut pergi. Setelah pergi, kemudian dia pulang ke rumahnya. Ketika pulang di rumahnya, betapa kaget istrinya itu bertanya, wahai suamiku, apakah engkau ingat kemana uang kamu yang 2000 dirham? Ini uangku, ini ada di sini. Lalu istrinya menegur, wahai suamiku, uang yang kamu tadi bawa itu ketinggalan di rumah ini. Lalu uang siapa yang kamu bawa? Lalu dengan tercengang dan bengong, laki-laki ini, ya Allah, dia merasa bersalah. Dia telah menuduh orang yang tidak bersalah dan orang itu mengembalikan. Dengan kaget dan shocknya, laki-laki ini seperti disambar petir. Dia telah melakukan kesalahan besar, memfitnah, menuduh orang yang di masjid. Kemudian dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, tadi aku menuduh seorang laki-laki sholat di masjid, mengambil uangku, dan ini uang yang aku ambil dari dia. Istrinya mengatakan, kembalikan suamiku, minta maaflah kepada dia. Lalu kemudian orang-orang bertanya, kemudian beliau mendatangi tempat kerumunan orang, lalu bertanya kepada orang sekitar masjid, wahai orang-orang masjid, siapakah orang yang tadi di masjid itu? Lalu orang-orang sekitar masjid mengatakan, wahai laki-laki pendatang baru, tidakkah engkau kenal siapa orang yang selalu di masjid itu? Oh tidak, itu adalah cucu baginda Nabi Muhammad SAW, putra daripada Al-Imam Husain. Maka dengan kaget seperti disambar petir di siang hari, laki-laki ini seperti tidak ada daya. Lalu dia dengan perlu penyesalan, dia datang, tidak pakai lama, langsung menuju kepada rumah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Lalu kemudian dia mengetuk pintunya Al-Imam, rumah yang dia datangi, dengan perasaan malu menunduk. Dia mengatakan Assalamualaikum. Dibukakan dengan senyum dan dengan penuh kesabaran dan dengan keindahan wajah beliau. Waalaikumsalam. Ada apa saudaraku? Wahai Imam, mohon maaf, saya tadi telah menuduh Anda, memaki-maki Anda, tapi Anda dengan sabar. Saat ini saya ingin meminta maaf dan mengembalikan uang yang telah saya ambil daripada Anda. Apa jawaban Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin? Beliau mengatakan, wahai laki-laki, sejak awal engkau menuduhku, aku sudah memaafkanmu. Subhanallah. Dan adapun uang yang sudah saya berikan kepada kamu, itu adalah milik kamu. Karena pantangan bagi kami, orang tua kami mengajarkan, apa yang sudah kami berikan tidak akan kami terima lagi, tidak akan kami ambil lagi. Ini adalah ajaran mulia datuk-datuk kami. Subhanallah. Ini yang membuat kita tersentuh. Semoga pelajaran ini bisa membuat kita semakin sabar, semakin kuat, dan semakin yakin bahwasannya di balik kesabaran-kesabaran kita akan mendatangkan derajat, kemuliaan, kemudahan, dan ijabatul doa bil qabul, berkat kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi ujian hidup. Insya Allah semoga antum semuanya, kita semuanya diberikan kesabaran yang mendatangkan anugerah, mendatangkan barokah dan rahmat bagi kita dan semua orang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.